Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sahabat botanikal. Semoga kita diberi rezeki yang banyak, halal barokah, juga diberi kesehatan satu keluarga yang kisah kita lekas beraktivitas. Perkenalkan, nama saya Irfan. Jangan lupa dukungannya, subscribe-nya. Untuk kali ini kita mau share sahabat botanikal bahwasanya ini kan sudah musim penghujan ya. Sekalian untuk menjawab pertanyaan dari para subscriber, karena memang ada yang bertanya soal entah itu jarak tanam, gimana caranya untuk menanamnya. Langsung saja silahkan disimak saja, nanti kita terangkan dan juga kita menjawab pertanyaan. Oke, langsung saja kita lihat di lahan kami ya, sekaligus untuk penerangannya. Oke. Ada yang bertanya soal untuk cara menanam. Nah, untuk cara menanamnya ini sebetulnya mudah sekali ya, tergantung sahabat botanikal. Ada yang ini kita kasihkan contoh yang ini apukat dari apukat Miki. Nah, salah satu yang kita rekomendasikan untuk ditanam yaitu dengan cara, nah ini kita lubangi ya, kita lubangi yang di sekitaran yang mau ditanam, lubanginya seperti ini. Nanti kita kita uruk sebatas yang ada di sini, jangan sampai menuju ke atas. Nah, inginnya kan kokoh ya, tapi itu ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya apa? Nanti buah pertama kali nanti akan mundur, jadi jangan sampai ke atas ini. Sesuai dengan datarnya yang di sini, itu malah lebih baik ya. Datarnya yang di sini itu malah lebih baik. Jadi sekarang kan musim penghujan ya, kita gali. Setelah kita gali, mau dikasih rabuk dulu juga boleh, mau tidak dikasih rabuk itu juga silahkan. Yang jelas nanti dicampur Dolomit. Nah, biasanya kalau untuk petani dia akan mencampurkan tanah ya, tanah yang sudah digali dengan kohe kambing atau kohe sapi. Setelah itu dikasih Dolomit ya, dikasih Dolomit. Setelah itu ya, polybag yang di sini ini ada dua macam cara, yang mana inginnya itu akarnya itu intinya tidak keluar dari polybag, maksudnya di atas ini. Jadi penggunaannya disobeknya di bawah yang cuman setengah sini. Nah, setelah itu ditimbun dengan tanah segini, tapi polybagnya biarin aja. Otomatis kalau untuk akar nanti perakarannya dia akan turun, bukan naik. Nah, itu teknik yang memang itu dari pembelajaran diri sendiri ya, jadi tidak ada yang ngajarin. Nah, ini kita melakukan kayak gitu, itu fungsinya itu udah beda. Jadi perakarannya itu akan turun, terus akan menjalar. Kalau ini kita cabut, akarnya itu dia itu akan ke atas juga. Nah, kita kan juga pengennya kan intinya kokoh ya. Nah, fungsinya jadi polybagnya cukup separuh aja dipangkas, kemudian nanti ditimbun. Nah, sistem perakarannya akan turun, akan mencari makanannya akan turun. Nah, seperti itu. Dan kalau untuk yang ditanam, kita tanam untuk musim penghujan kali ini, mohon untuk digundukan ya, digundukan. Jadi ketika musim hujan atau hujan datang, itu air tidak menggenang di sekitaran apukat. Nah, ini karena ada ya yang jujur aja yang menanam itu cengklong ya, itu bisa jadi untuk sarangnya air ya, jadi banyak terjadi busuk akar di situ. Nah, kami sarankan untuk diadakan penggudukan. Penggudukannya kisaran 1 meter dari pohon ya, sampai 1 meter. Jadi 1 meter ke sini, 1 meter ke kanan, nah kanan kiri. Nah, makanya kalau misalnya penggudukan itu akan bagus ya. Setelah itu untuk jarak tanam ya, jarak tanam. Ada yang bertanya soal jarak tanam dari apukat. Sebetulnya jarak tanam untuk idealnya itu kisaran 6 meter buat kami ya. Kenapa kok 6 meter? Karena 6 meter itu kan kita lebih mengejar untuk masa depan ya. Karena apukat ini tingginya itu seperti pohon rambutan, rimbunnya seperti pohon rambutan. Makanya kalau kayak seperti pohon rambutan, kita penyarannya itu kisaran 6 meter.
Nah, beda lagi nanti kalau semisalnya sahabat botanikal ingin yang 5 meter, itu juga tergantung sahabat botanikal. Kalau 5 meter silahkan juga, bisa juga. Nah, ada yang bertanya soal jarak tanam kalau semisalnya tidak ditumpang sari. Kita akan menjawab soal tumpang sari itu sebetulnya itu menunggu ini buah ya, bukan maksudnya pengennya itu silahkan ditumpang sari itu karena memang harus ditumpang sari, enggak. Tapi ini kan gini, kita kan menanam bibit ya, menanam bibitnya kan kayak masih kecil kayak gini nih, mohon maaf ya, ini contohnya aja. Nah, bibitnya kan masih kecil-kecil kayak gini, masa kita tidak tanamin untuk mendapatkan pendapatan tambahan kan gitu kan, kayaknya sayang juga. Makanya kita menyarankan sistem tumpang sari. Fungsinya untuk apa? Untuk harian. Jadi bukan masalah jarak tanam sebetulnya. Kalau jarak tanam idealnya kisaran 6 meter, ada juga yang 5 meter tidak apa-apa. Tapi kami penyaranannya 6 meter karena milik kami 6 meter. Nah, seperti itu. Nah, untuk jarak tanamnya 6 meter, nanti bisa ditumpang sari. Fungsinya tumpang sari karena pohonnya menaun, pasti pertumbuhannya itu untuk apukat yang seperti ini ya, apukat seperti ini itu kisaran 3 tahun baru berbuah. Jadi kalau untuk 1 tahunnya itu belum menutup itu maksudnya menutup cahaya matahari untuk fotosintesisnya. Makanya di bagian loahan, bagian antara apukat dengan apukat itu bisa ditanam dengan varietas lain yang memang itu musiman, kayak cabai, kayak singkong. Nah, seperti itu tidak masalah ya, tidak masalah. Tapi kalau misalnya sahabat botanikalnya takut untuk wah nanti apukatnya pertumbuhannya jadi lamban gini ya, tergantung sahabat botanikal ya. Itu kita penyaranannya untuk tumpang sari, fungsinya itu hanya untuk mendoping untuk tambahan sahabat botanikal semuanya. Nah, seperti itu. Untuk pertanyaan berikutnya yaitu tentang perawatan, sebetulnya tentang ulat ya. Sebetulnya gini, kalau apukat yang kami punya bisa dilihat kerimbunannya ya, rimbun ya, nggak ada kayak ibarat kata itu ulat di sini, nggak ada ya. Tuh bisa dilihat ya. Nah, ini buat jadi bukti juga. Nah, kita menuju ke yang pohon yang besar ya, pohon yang besar. Ini pohon yang besar dari varietas apukat peluang. Tidak ada sama sekali yang ada ulatnya di sini. Bahkan untuk terubusan-terubusan, ya kan? Itu kita prunin itu. Lokasinya di situ kita prunin. Fungsinya buat tidak terlalu meninggi. Oke, nah untuk penerangannya. Nah, kalau semisalnya kita menemukan yang namanya apukat kena yang namanya ulat, itu ada tanda-tandanya. Di bawah apukat, pohon-pohon indukan yang kayak gini nih, itu ada bunyi seperti tetesan air hujan. Nah, sedangkan itu tidak ada airnya. Nah, kemungkinan besar itu hanya kayak tainya si ulat. Nah, fungsinya itu kita langsung tahu gimana cara penanganannya. Cukup lihat yang ada di atas. Semisalnya ada yang ranggas alias daunnya bolong-bolong, nah kita langsung semprot saja. Tidak usah menunggu sampai besar. Ya, biasanya kalau kita melakukannya itu secara bertahap, kayak ibarat kata udah tahu ada ulatnya langsung kita semprot. Ketika masih kecil dia itu menggerombol di satu lokasi ya, jadi mudah untuk membasminya. Tapi kalau semisalnya menunggu sampai 1 minggu, itu pasti akan menyebar ke seluruh bagian dari apukat. Nah, untuk perawatannya itu sangat mudah sekali, cukup mudah. Jadi sahabat botanikal tidak usah khawatir ya, cukup mudah saat penanganan apukat secara kalau misalnya ada ulatnya, cukup dipanjat di mana lokasinya, semprot saja. Itu pun tidak menghabiskan banyak obat, jadi tidak menyeluruh dari apukat, daun apukat kita semprot, tidak sama sekali. Dan untuk penanganannya untuk yang ini, yang jamur daun jamur daun juga perlu ditangani ya sahabat botanikal, jangan sampai kayak gini nih telat kita telat kita untuk ya penyemprotan. Nanti kita semprot ini
Nah, untuk jamur daunnya kita menggunakan antrakol. Nah, jadi sahabat botanikal silahkan menggunakan antrakol. Itu fungsinya cukup disemprotkan 1 kali juga nggak apa-apa ya. Yang jelas untuk jamur daun itu aman ya. Jikalau memang itu sehat, daunnya seperti ini, seperti pohon apukat. Peluangnya di sini nih. Nah, untuk penyemprotannya silahkan menggunakan takaran yang ini. Untuk apukat yang kayak gini yang keserang oleh antrakol kena jamur ya, kena jamur, gunakan antrakol. Untuk 1 tangki itu cukup 1 sendok saja, udah mampu untuk menangani dari jamur daunnya ya. Jamur daun apakah berbahaya? Sebetulnya tidak, cuman itu akan menghambatnya apa? Menghambat dari kayak ibarat kata nutrisi di dalam buahnya ya, jadi menghambat, jadi perlu kita tangani. Nah, dan juga untuk misalnya pengennya itu dicampur lanet ataupun obat ulat juga silahkan. Untuk takarannya 1 tangki biasanya kami menggunakan 1 sendok ya. 1 tangki itu 14 liter sampai ke 16 liter. Nah, itu cukup 1 sendok saja itu untuk lanet. Tapi kalau semisalnya sahabat botanikal mempunyai obat lain, silakan menggunakan obat lain juga nggak apa-apa. Yang jelas kami menggunakan lanet. Dan untuk perekat ya. Perekat, fungsinya perekat itu merekatkan. Jadi kalau semisalnya sahabat botanikal itu penyemprotannya bukan musim penghujan, jangan menggunakan perekat juga nggak apa-apa. Karena perekat nanti cuman pemborosan. Tapi kalau ketika musim penghujan, kita anjurannya dengan menggunakan perekat. Ya, kayak gitu ya. Jadi ada perbedaan antara musim penghujan dan musim kemarau. Kalau kemarau kan nggak ada yang bilas. Nah, kalau untuk musim penghujan itu ada yang bilas karena hujan terus, jadi obat gampang luntur. Jadi kita menggunakan perekat. Ada lagi kalau misalnya sahabat botanikal ingin yang namanya apukatnya itu hijau, hijaunya hijau, memang itu hijau banget. Nah, itu ada juga ya, kita menggunakan Supermesh. Itu Supermesh itu untuk pupuk daun. Nah, dulu pertama kali saya ya menggunakan Supermesh itu sebetulnya ini hanya cerita saja. Sebetulnya kayak masa ngaruh sih gitu ya. Tapi kenyataannya untuk sahabat botanikal ini ilmunya sendiri ternyata memang ngaruh. Jadi untuk sahabat botanikal kalau misalnya pengen daunnya itu hijau bagus ya, menggunakan Supermesh silahkan ya. Supermesh ataupun obat-obatan lain yang lainnya atau pupuk yang lainnya yang bisa digunakan di apukat. Nah, kalau kita penggunaan apukat untuk obat-obatan untuk apukat ya jujur aja menggunakan yang antrakol, lanet. Kenapa kok menggunakan lanet nggak yang lainnya? Lanet cuma untuk hemat aja, ternyata hemat juga gitu. Karena bubuk lanet terus Supermesh sama nanti perekatnya mau yang mana terserah, kalau kita menggunakan super sticker. Nah, seperti itu. Nah, cuman itu aja untuk perawatannya. Cukup mudah ya, nggak sulit juga. Yang jelas perawatannya itu kalau musim penghujan jangan sampai tergenang air yang ada di bawah ampuk ya. Cuman itu doang. Kalau misalnya musim penghujan, untuk penyemprotan sudah kami kasih, untuk keterangan yang lainnya sudah kami kasih. Yang jelas kalau misalnya sahabat botanikal memerlukan bibit, kami mempunyai bibit yang siap untuk diorder. Karena ini musim penghujan awal, silahkan order kami yang ada di sini. Untuk bibit-bibitnya kita langsung ke lokasi pembibitannya kami, nanti kita tunjukkan untuk bibitnya. Salah satu untuk yang dataran rendah ya, dataran rendah itu ini ada Roro Subaka yang di sini siap diorder juga. Untuk sahabat botanikal kalau misalnya memerlukan bibit silahkan kontak kami. Ini juga menawarkan bibit, ada juga Rifai, ada juga Orbetonya udah khas, ada Peluang, Simanis, Miki khas. Ini ada SBY 02 juga di situ. Ini juga ada Hongo di sini. Ya, pokoknya udah komplit nih, paket komplit. Ada Kendil di sana, ada Alligator juga ya. Yellow Vietnam. Nah, kalau untuk Yellow Vietnam untuk
para orang-orang yang suka untuk kolektor ya, memang koleksi ya. Ini dari Yellow Vietnam. Nah, bisa dilihat ya, kuning ya. Untuk tangkainya juga kuning ya, nih kuning ya, asli ya. Jadi nggak usah khawatir. Untuk bibit-bibitnya kami asli. Ada TA21. Waduh, ini TA21 nih. TA21 ada. Nah, silakan kontak kami. Mangga pun ada, durian pun ada di sini. Jadi silakan kontak atau langsung datang ke lahannya kami biar sekalian tahu ya untuk induk-indukannya. Soalnya kan ada juga yang khawatir kalau induk-indukannya itu kurang valid atau tidak valid gitu. Nah, salah satu bibitnya yang dataran tinggi itu khas kita punya ya, harga murah-murah saja. Nanti chat langsung yang di admin ataupun yang kahyangan. Ini kahyangan ya. Pokoknya kita mempunyai banyak varietas yang sudah kita kembangkan. Silahkan untuk di order langsung ya di sini ya, di sini atau datang langsung ke Candirejo ya, di Candirejo itu di Botanika Sahabat Tani yang ada di Dusun Kaliduren, Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Jadi silakan lihat di Google ya, seperti ini juga ya, seperti ini. Nah, silahkan langsung order kami ya, ini khas. Ataupun mau bibit-bibit besaran juga ada ya, silakan kontak. Dan cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, ada salah kata, mohon maaf. Saya Irfan undur diri dulu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam botanikal, salam sukses untuk semua.